Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa anta zidna ilman wa amala wa anta ja'ala hadzal amal khalisan liwajhikal karim wa anta sahhila lana umurana wa talabana fil ilmi wa anta tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata ain innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita kembali untuk meneruskan kajian ilmiah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita ini benar-benar ikhlas hanya untuk mengharapkan balasan dan pahala darinya. Dan mudah-mudahan dengan keikhlasan tersebut kita mendapatkan pahala yang agung, ilmu yang bermanfaat dan berkah yang bisa menjadi tabungan amal bagi kita di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa selawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini pembahasan kita sudah sampai pada tasyahud akhir. Dan mungkin kajian tentang sifat salat Nabi ini tinggal 2 majelis lagi. Ya, majelis ini dan majelis yang setelahnya insyaallah. Baik. Syekh Albani rahimahullahu taala membawakan bab tentang at-tasyahhudul akhir wa wujubut tasyahhud. Pembahasan tentang tasyahud akhir dan wajibnya tasyahud. Beliau mengatakan, "Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam ba'da an yatimma ar-rak'ah ar-rabi'ah ba'da an yutimma ar-rak'at ar-rabi'ah yajlisu lit-tasyahhudil akhir." Beliau mengatakan, kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan atau menyempurnakan rakaat yang keempat, beliau duduk untuk tasyahud akhir. Wa kana ya'muru fihi bima amara bihi fil awal. Dan beliau memerintahkan di tasyahud akhir ini dengan hal-hal yang beliau perintahkan di tasyahud awal. Ya, jadi yang dilakukan di tasyahud akhir itu sama dengan yang dilakukan di tasyahud awal. Wa yasna'u fihi ma kana yasna'u fil awal. Dan beliau melakukan di dalam tasyahud akhir ini hal-hal yang beliau lakukan di tasyahud awalnya. Ya, ini ya masuk di dalamnya, kalau menurut pendapat Syekh Albani ya, masuk di dalamnya salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk di dalamnya juga doa, ya, doa setelah salawat, ya. Sebagaimana di tasyahud akhir disunahkan, diwajibkan untuk untuk membaca salawat dan doa setelahnya, maka di tasyahud awal juga demikian. Maka di tasyahud awal juga demikian, melakukan salawat atau membaca salawat dan membaca doa. Namun ya sebagaimana pernah kita singgung ya, bahwa doa di tasyahud awal itu tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Kenapa?
karena adanya athar dari sahabat Abu Bakar dengan sanad yang sahih radhiyallahu anhu bahwa beliau ketika tasyahud awal itu seperti ya orang yang duduk di atas batu yang dipanaskan. Orang yang duduk di atas batu yang dipanaskan itu tidak akan lama, ya. Dia duduknya akan sebentar. Dan kalau membaca doa di tasyahud awal setelah membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka duduknya akan menjadi panjang. Baik. Dengan dalil yang sama, ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tasyahud pertama itu tidak disunahkan. Walaupun kalau dibaca tidak apa-apa. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan di tasyahud awal itu tidak dianjurkan membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dibaca tidak ada masalah, ya, karena memang ada ulama-ulama yang menganjurkannya. Baik. Kemudian beliau mengatakan di sini, ya, apa yang beliau lakukan di rakaat di tasyahud pertama, beliau lakukan di tasyahud kedua ini. Kemudian beliau mengatakan illa annahu kana yaq'udu fihi mutawarrikan. Hanya saja beliau duduk di tasyahud akhirnya ini dalam keadaan tawarruk, ya, atau dengan cara tawarruk. Bagaimana duduk tawarruk ini? Disebutkan oleh beliau di sini yufdi biwarikihil yusra ilal ard. Beliau menyentuhkan pangkal paha kiri ke tanah atau ke lantai. Wa yukhriju qadamaihi min nahiyatin wahidah. Dan beliau mengeluarkan kedua kakinya dari satu arah, yaitu arah kanan. Jadi kalau orang duduk tawarruk itu, kedua telapak kakinya, ya, atau kedua kakinya berada di sisi kanannya. Wa yaj'alul yusra tahta fakhidhihi wa saqih. Dan beliau menjadikan kaki kirinya itu di bawah paha dan di bawah betisnya. Di bawah paha dan betis, karena memang kalau seseorang duduk, ya, dalam keadaan tawarruk, ya, itu kaki kanannya ditekuk, kemudian kaki kirinya diletakkan di bawah kaki kanan tersebut, sehingga kaki kiri itu berada di bawah paha sekaligus berada di bawah betisnya. Baik. Wa yansibul yumna. Dan beliau menjadikan kaki kanannya dalam keadaan berdiri, ya. Menegakkan telapak kaki kanannya. Beliau menegakkan telapak kaki kanannya. Wa rubbama farrashaha ahyana. Dan terkadang, ya, beliau membentangkannya. Kadang-kadang beliau membentangkannya, berarti menjadikan kakinya tidak dalam posisi tegak, ya, kaki kanan tidak dalam posisi tegak tapi dibentangkan, dijadikan membentang, tanpa harus seperti ini, ya, kakinya, ya, tapi seperti ini. Baik. Wa kana yulqimu kaffahul yusra rukbatah yatahamalu 'alaiha. Dan beliau memegangkan telapak tangan kiri beliau pada lutut beliau dalam keadaan menahan beban badan dengannya. Jadi seperti ini, ya. Jadi ada tangannya tidak seperti ini, tapi seperti orang yang menyangga badan, ya, seperti orang yang menyangga badan dan tangannya dipegangkan di lutut, ya, tangannya dipegangkan di lutut. Baik.
Wa sanna fihi as-salata alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mensyariatkan di dalam tasyahud akhir ini membaca salawat kepada beliau. Kama sanna dzalika fit tasyahudil awal. Sebagaimana beliau mensyariatkan hal tersebut di tasyahud yang pertama. Jadi membaca salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disyariatkan di tasyahud yang pertama, disyariatkan juga di tasyahud yang terakhir. Tapi anjuran di tasyahud yang terakhir atau bahkan kewajiban ya. Pensyariatan membaca salawat di tasyahud akhir itu lebih kuat. Lebih kuat daripada pensyariatannya di tasyahud yang pertama. Makanya di tasyahud akhir ya, para ulama mewajibkan tasyahud ya membaca salawat. Di tasyahud akhir para ulama mewajibkan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan di tasyahud pertama ada yang mewajibkan, ada yang menganjurkan, ada yang tidak menganjurkan. Ada yang tidak menganjurkan. Ini menunjukkan bahwa pensyariatan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud terakhir itu lebih kuat daripada pensyariatan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud yang pertama. Waqad madha hunaka dzikrus siyagh al-waridah fi sifati as-salati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ya telah disebutkan redaksi-redaksi yang datang dalam riwayat-riwayat yang sahih yang berkaitan dengan bacaan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, silahkan dirujuk kembali tentang bacaan salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan redaksinya yang bermacam-macam. Ya. Baik. Ya, beliau membawakan 7 macam redaksi salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di tasyahud. Maka silahkan dipilih salah satunya untuk dibaca di salatnya atau silahkan membaca redaksi atau salah satu redaksi tersebut di satu salat, kemudian redaksi yang lain di salat yang lainnya. Baik. Yang berikutnya, wujubus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tadi ini wujubut tasyahud. Tasyahud itu diwajibkan di tasyahud akhir, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memerintahkannya. Yang sekarang wajibnya membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir. Baik, beliau mengatakan waqad sami'a sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi lam yumajjidillaha ta'ala wa lam yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang berdoa di dalam salatnya. Tapi dia belum mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan belum bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan ajila hadza. Orang ini tergesa-gesa. Belum mengagungkan Allah, belum membaca salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi langsung berdoa. Maka Rasulullah mengatakan orang ini telah tergesa-gesa. Tsumma da'ahu faqala lahu wa li ghairihi. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Dan beliau mengatakan kepada orang ini dan kepada yang lainnya, "Idza shalla ahadukum
Falyabda' bitahmidi rabbih jalla wa azz wa thana'i alaih thumma yusalli. Wa fi riwayatin liyusalli 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u bima syaa. Apabila salah seorang dari kalian menjalankan salat, maka mulailah dengan memuji Rabb-Nya yang agung dan mulia, dan dengan menyanjungnya. Kemudian bersolawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berdoa dengan doa yang dia kehendaki. Kemudian berdoa dengan doa yang dia kehendaki. Baik. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, untuk menunjukkan wajibnya salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tasyahud akhir dengan hadis ini, maka petunjuknya kurang begitu kuat. Petunjuknya kurang begitu kuat. Lebih kuat ketika disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kalian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa sallimu taslima, dan bersalamlah kepadanya dengan salam yang sesungguhnya. Baik. Ayat ini lebih kuat petunjuknya terhadap wajibnya salawat untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tasyahud akhir, karena berkaitan dengan sabab wurudnya, atau berkaitan dengan sabab nuzulnya. Walaupun ayatnya umum, tapi sabab nuzulnya khusus untuk tasyahud. Dan di situ ada perintah, sallu alaihi, bersolawatlah kalian. Dan pada asalnya perintah itu menunjukkan hukum wajib. Adapun hadis ini, maka kalau ini digunakan untuk menunjukkan wajibnya membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini kurang begitu kuat. Kenapa? Karena di sini disebutkan falyabda bitahmidi rabbih wa tsana'i alaihi. Mulailah dengan memuji Rabb-Nya dan menyanjungnya. Padahal dalam doa, dalam doa itu kita tidak diwajibkan untuk menyanjung Allah Subhanahu wa taala dahulu. Tidak diwajibkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Tapi itu sunnah. Itu sunnah. Kemudian setelah itu disebutkan tsummal yusalli 'alan nabi. Kemudian bersolawatlah kepada Nabi. Kalau yang tadi sunnah, maka yang ini zahirnya sunnah juga. Zahirnya sunnah juga. Tsumma yad'u bima syaa. Kemudian setelah itu dia berdoa dengan apapun yang dia kehendaki. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa sami'a rajulan yusalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendengar seorang laki-laki salat. Famajjadallaha wa hamidahu wa shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya mengagungkan Allah dalam waktu doanya. Jadi orang ini salat, ketika berdoa beliau mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa hamidahu, dan orang ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan kepadanya, ud'u tujab wasal tu'ta. Berdoalah, maka doamu akan diijabahi. Berdoalah, engkau akan diijabahi. Wasal tu'ta, dan mintalah, engkau akan dikasih.
Ini menunjukkan keutamaan ya membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum berdoa. Yang menunjukkan keutamaan mengagungkan dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala sebelum berdoa. Jadi kalau kita ingin doanya mustajab, lakukan ini. Jadi agungkan Allah Subhanahu Wa Taala, sanjunglah Allah Subhanahu Wa Taala, puji-pujilah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu sangat senang ketika dipuji-puji. Karena kesempurnaan beliau yang mencapai derajat yang paling tinggi, maka ya beliau memang, ya Allah Subhanahu Wa Taala memang pantas untuk dipuji-puji. Dan beliau senang dengan pujian. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala senang dengan pujian. Kemudian setelah kita menyanjung Allah, memuji Allah, maka kita membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru kita mengajukan permintaan. Dengan mengatur doa seperti ini, maka kemungkinan diijabahinya doa kita menjadi semakin besar. Baik. Berikutnya, Syekh Al-Albani rahimahullah taala membawakan pembahasan tentang isti'adah. Itu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala min arba'in qabla du'a. Dari 4 hal sebelum berdoa. Maksudnya sebelum berdoa dengan doa yang lain. Karena isti'adah min arba' ini termasuk doa. Meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal ini juga termasuk doa. Makanya maksudnya qabla doa, sebelum doa itu sebelum doa yang lainnya. Baik. Beliau mengatakan wujubu al-isti'adah. Wajibnya meminta perlindungan kepada Allah min arba' dari 4 hal qabla doa, sebelum berdoa yang lainnya. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, ini pendapat beliau ya. Pendapat beliau mengatakan bahwa ini wajib. Ini juga pendapat sebagian ulama ya. Kalau tidak salah al-Zahiriyah ya, dalam pendapat mazhab Zahiri ya, berdoa atau isti'adah, minta pertolongan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal ini adalah diwajibkan. Dan itu yang dipilih oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala karena adanya perintah. Karena adanya perintah untuk membacanya. Dan hukum asal yang ditunjukkan oleh perintah adalah wajib. Hukum asal yang ditunjukkan oleh redaksi perintah adalah wajib. Maka kita harus bawa ke hukum ini. Selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa itu sunnah. Baik. Beliau mengatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam dahulu mengatakan idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir falyasta'idz billahi min arba'. Apabila salah seorang dari kalian selesai membaca tasyahud akhir, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Ya, inilah yang beliau jadikan sebagai dalil wajibnya meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal ketika tasyahud akhir. Karena ada kata-kata falyasta'idz billahi min arba'. Maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari 4 hal. Inilah isti'adah. Namun jumhur ulama mengatakan bahwa ini sunnah. Ini anjuran, bukan kewajiban. Karena ini bisa dibawa ke makna irsyad. Ya. Bisa dibawa ke makna irsyad, arahan. Ini arahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Bukan berarti ini diwajibkan. Hampir sama dengan hadis lain. Kalau ini perintah, yang itu larangan. La tada'anna fi duburi kulli salah an taqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika
wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, jangan sampai engkau meninggalkan di akhir salat untuk membaca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Itu kan larangan. Pada asalnya larangan menunjukkan hukum haram. Ya. Tapi ternyata para ulama tidak memaknainya demikian. Bahkan makruh pun tidak. Itu kalau ditinggalkan, ya tidak dikatakan kita melakukan sesuatu yang makruh. Enggak. Tapi itu arahan, ya. Sangat tidak pantas, ya, untuk ditinggalkan. Karena kebaikannya sangat besar sekali doa tersebut. Di sini juga demikian, ya. Ini perintah. Falyasta'idz billahi min arba'. Dan para ulama, ya, mayoritas memaknai perintah ini dengan perintah anjuran. Karena ini, ya, bentuknya adalah arahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Yaqulu, itu dengan membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal thumma yad'u li nafsihi bima badalahu. Ya, ini bacaan doanya, ya. Bacaan doanya sampai wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma artinya ya Allah. Inni a'udzubika min adzabi jahannam. Sesungguhnya aku meminta perlindungan kepadamu dari azab neraka jahannam. Wa min adzabil qabr, dan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahyaya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya, fitnah kehidupan, ya, godaan dalam kehidupan ini. Wa fitnatil mamat, ya, fitnah kematian adalah su'alul qabr. Su'alu al-qabr. Jadi ketika seseorang nanti setelah dikuburkan akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Pertanyaan itulah yang disebut dengan fitnah. Itulah ujian. Ujian kematian. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan dari keburukan fitnahnya al-masih ad-dajjal. Fitnahnya dajjal. Jadi di sini ada permintaan perlindungan kepada 4 hal. Yaitu azab neraka jahannam, azab kubur, kemudian fitnah kehidupan dan kematian, kemudian fitnahnya dajjal. Baik. Tsumma yad'u li nafsihi bima badalahu. Kemudian dia bisa berdoa untuk dirinya dengan doa-doa yang dia inginkan. Baik. Ya. Ini yang berkaitan dengan isti'adzah dengan 4 atau dari 4 hal. Kemudian Syalbani mengatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u bihi fi tashahhudihi. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengannya fi tashahhudihi. Baik. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Redaksi doa yang tadi dibawakan oleh Syalbani rahimahullahu taala ini bermacam-macam, ya. Redaksi isti'adzah dari 4 hal itu berbeda-beda. Ya, ada yang Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ada yang lain lagi doanya, redaksinya, urutannya, ada yang lain. Tapi yang jelas intinya yang diminta itu perlindungan dari 4 hal. Maka silahkan, ya, berdoa dengan redaksi-redaksi yang ada di hadis-hadis yang sahih, itu yang lebih utama. Baik. Beliau mengatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u bihi fi tasyahhudi. Dahulu sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa dengan doa tersebut di dalam tasyahudnya. Wa kana yu'allimuhu as-sahabah. Bahkan beliau mengajarkan hal tersebut kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum kama yu'allimuhumus surata minal Qur'an.
sebagaimana beliau mengajarkan mereka surat dari Al-Quran. Ini menunjukkan sangat pentingnya doa tersebut. Bahkan kalau Syekh Albani, ya, pendapat beliau ini menunjukkan wajibnya membaca isti'adzah itu. Wajibnya membaca doa tersebut. Kalau jumhur ulama, ya, penafsiran mereka, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa ini kepada para sahabat sebagaimana beliau mengajarkan surat dari Al-Quran, karena saking pentingnya doa itu. Dan saking besarnya manfaatnya doa tersebut untuk kita. Maka jangan sampai kita tinggalkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan dari azab neraka. Wa min fitnatil mahyaya wal mamat. Dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal. Dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Baik. Termasuk di antara doa-doa yang dibaca oleh beliau dan diajarkan kepada para sahabatnya adalah doa-doa yang akan dibawakan oleh Syekh Albani di sini. Beliau membawakan bab ad-du'a'u qabla salami wa anwa'uhu. Doa sebelum salam dan macam-macamnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u fi salatihi bi ad'iyatin mutanawwi'ah. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam salatnya dengan doa yang bermacam-macam. Doa dalam salatnya maksudnya doa sebelum salam. Ya. Doa yang waktunya sebelum salam. Taratan bihadza. Kadang dengan doa yang ini. Wa taratan bihadza. Kadang dengan doa yang ini. Ya, maksudnya ini dan itu. Kadang dengan doa ini, kadang dengan doa yang itu. Wa aqarra ad'iyatan ukhra. Dan beliau ya mentakrir doa-doa yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa doa ini tidak harus dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa itu ya yang kita baca sebelum salam tidak harus dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bisa berdoa dengan redaksi yang kita susun sendiri atau disusun oleh para ulama sebelum kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Wa amaral musalli an yatakhayyara minha ma syaa. Dan beliau memerintahkan kepada orang yang salat untuk memilih-milih dari doa-doa tersebut apa yang dia senangi, apa yang dia kehendaki. Wa hakahiyya. Dan inilah doa-doa tersebut. Baik. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahyaya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnahnya Dajjal. Aku berlindung kepadamu dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang. Ya, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang. Para jemaah sekalian rahimakumullah, ini Rasulullah SAW sampai menjelaskan atau sampai meminta perlindungan dari hutang. Karena memang hutang itu sesuatu yang sangat berbahaya bagi seseorang. Jangan sampai kita terlilit hutang, para jemaah. Kalau hutang itu tidak
berbahaya bagi seseorang, tentunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan meminta perlindungan darinya. Jadi dalam kehidupan kita para jamaah, sebisa mungkin kita tidak berhutang. Sebisa mungkin kita tidak berhutang. Kalau memang terpaksa kepepet untuk hutang, ya ambil saja hutang dengan catatan kita punya keyakinan untuk bisa melunasinya. Bukan hanya keyakinan tanpa dasar ya. Kita punya keyakinan maksudnya memang ada dasarnya keyakinan itu. Bahwa kita nanti bisa membayar. Dan para jemaah sekalian rahimanallah, kita harus logis dalam masalah ini. Kalau kita mengatakan insya Allah saya bisa membayarnya dalam waktu setahun, maka hitungannya harus jelas. Kenapa kita bisa mengatakan bisa melunasinya hingga setahun? Karena setiap bulan penghasilan saya kira-kira sampai sekian. Sehingga nanti dalam setahun saya bisa menyisihkan uang sekian. Dengan itu saya bisa membayar atau melunasi hutang saya dalam tempo setahun. Harus seperti itu jemaah sekalian rahimanallah. Karena kalau tidak seperti itu, nanti akhirnya ya kita menjadi berat dalam menjalani hidup. Kita sering ya harus malu-malu ketika bertemu dengan orang yang menghutangi kita. Kalau tidak seperti itu akhirnya ya berat. Dan bisa jadi hal tersebut mengganggu psikologis kita. Mengganggu kita secara psikologinya. Dan ini akan berakibat buruk ya kepada kita. Memang ya kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa apabila seseorang punya keinginan kuat untuk melunasi hutangnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu dia untuk melunasi hutangnya. Allah akan memudahkan jalan dia untuk melunasi hutangnya. Iya, kita yakin dengan janji itu. Tapi kita juga, ya sebagai manusia, kita punya perhitungan. Ya, jadi kalau hitungannya tidak masuk, ya saya sarankan jangan memaksakan. Ya, karena itu nanti akan memberatkan kehidupan kita di hari-hari yang berikutnya. Intinya, sebisa mungkin kita menghindari berhutang kepada orang lain. Kalau terpaksa kita harus berhutang, maka lihat kemampuan kita, apakah kita bisa melunasi dengan mudah atau tidak. Kalau bisa melunasi dengan mudah, ambil. Kalau kita tidak bisa melunasi, atau kalau bisa melunasi maka kita akan sangat berat sekali, maka lebih baik tidak. Lebih baik kita bersabar dengan keadaan. Lebih baik kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala ketika kita meninggalkan sesuatu karenanya, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Baik. Yang berikutnya, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal ba'du. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan perbuatan yang telah aku lakukan dan dari keburukan perbuatan yang belum aku lakukan. Ini termasuk doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk doa yang bisa kita baca setelah tasyahud akhir dan setelah membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma artinya ya Allah, hasibni, hisablah aku hisaban yasira, dengan hisab yang ringan. Hisablah aku dengan hisab yang ringan. Baik. Termasuk doa yang sangat dianjurkan untuk kita baca setelah tasyahud akhir dan setelah membaca salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa Allahumma bi'ilmikal ghaib
wa qudratika 'alal khalq. Ini ma 'alimtal hayata khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Allahumma wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah wa as'aluka kalimatal haqq. Fi riwayah wa as'aluka kalimatal hukmi wal adli fil ghadabi war ridha wa as'aluka al-qasda wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina wa as'aluka na'iman la yabid wa as'aluka qurrata 'ainin la tanfad wa la tanqati' wa as'aluka ar-ridha ba'da al-qada' wa as'aluka bardal 'aishi ba'da al-maut wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wa as'aluka asy-syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'in mudirrah wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya, ini cukup panjang ya doanya ya. Ya, biasanya doa-doa yang panjang seperti ini dibaca ketika sholat malam. Begitu pula ketika kita sholat sunnah sendirian. Ya, kita tidak sedang sholat menjadi imamnya orang lain. Ya, kalau menjadi imamnya orang lain kita harus perhatikan ya, lamanya kita tasyahud. Ya, jangan sampai terlalu lama. Nanti akan jadi omongan orang-orang. Nanti akan menjadi fitnah bagi sebagian jamaah. Maka kalau kita menjadi imam, jadilah imam yang tidak mendatangkan fitnah, tidak mendatangkan kegaduhan. Ya. Dan ini butuh fikih, butuh pemahaman yang mendalam tentang agama, ya, tentang tenggang rasa, tentang keadaan para jamaah. Baik. Di sini doanya, Allahumma ya Allah bi'ilmikal ghaibi, dengan perantara pengetahuanmu tentang semua yang gaib, wa qudratika 'alal khalq, dan dengan perantara kekuasaanmu atas semua makhlukmu, ahyini ma 'alimtal hayata khairan li, hidupkan aku, jaga kehidupanku selama kehidupan itu engkau tahu lebih baik bagiku. Selama engkau tahu bahwa kehidupan itu lebih baik bagiku. Maksudnya, ya, berikan aku kehidupan yang baik. Jaga kehidupan ini. Selama engkau tahu, ya Allah, bahwa kehidupan itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkan aku apabila memang kematian itu lebih baik bagiku. Jadi para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, berdoa untuk meminta kematian dengan dalam konteks yang seperti ini tidak ada masalah ya. Jadi ini bukan meminta kematian secara mutlak. Yang tidak boleh itu, ya Allah wafatkan aku, ya Allah matikan aku. Ini nggak boleh. Nggak boleh kita meminta kematian. Tapi kalau permintaannya seperti ini boleh. Ya Allah wafatkan aku apabila memang kematian itu lebih baik bagiku. Dan hidupkan aku. Maksudnya jagalah hidupku ini apabila memang kehidupanku lebih baik bagiku. Ya, seperti ini tidak ada masalah. Allahumma ya Allah wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ketakutan kepadamu ketika sedang sendiri dan ketika sedang bersama banyak orang. Ini penting ya. Seringkali ketika kita sedang sendirian, tidak bersama orang, ya kita merasa tidak ada yang ngawasi kita.
sehingga kita melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa terus takut kepadanya, baik saat sendiri maupun saat bersama orang banyak. Di antaranya dengan doa seperti ini, wa as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Aku memohon kepadamu ya Allah ketakutan kepadamu baik ketika sendiri maupun ketika bersama orang lain. Wa as'aluka kalimatal haqqi atau kalimatal hukmi wal adli fil ghadabi war ridha. Aku memohon kepadamu ya Allah kalimatul haq, perkataan yang benar, atau kalimatul hukmi, perkataan yang bijaksana, wal adli, dan keadilan, fil ghadabi war ridha, baik dalam keadaan aku sedang marah ataupun aku sedang senang, ya. Fil ghadabi war ridha, baik ketika aku sedang marah ataupun aku sedang senang. Ada yang ya kata-kata ini atau redaksi ini ya punya kemungkinan makna lain. Tapi maknanya benar juga. Itu makna yang kedua. Ya Allah, aku memohon kepadamu perkataan yang benar atau perkataan yang bijaksana dan keadilan. Fil ghadabi, ketika orang-orang sedang marah kepadaku. War ridha, dan ketika orang-orang sedang senang kepadaku. Tetap aku bisa mengatakan kata-kata yang benar, kata-kata yang bijaksana, kata-kata yang adil. Karena seringkali ketika orang-orang marah kepada kita, kita akhirnya mengatakan kata-kata yang kita keluarkan kata-kata itu karena dorongan emosi. Mereka marah kepada kita, akhirnya kita marah kepada mereka. Akhirnya yang keluar adalah kata-kata yang buruk. Kalau mereka sedang memuji kita, maka yang keluar kata-kata yang baik sekali, berlebihan. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sampai seperti itu. Walaupun orang-orang sedang marah kepada kita, ya kita tetap menjaga perkataan kita. Kita mohon kepada Allah tetap bisa menjaga perkataan kita, sehingga perkataan kita itu perkataan yang hak, perkataan yang adil, ya, perkataan yang bijaksana. Begitu pula ketika mereka senang kepada kita. Ketika mereka memuji-muji kita, kita pun tetap bisa menjaga kata-kata kita. Kita tetap katakan yang benar, ya, kata-kata yang keluar dari kita tetap kata-kata yang bijaksana, tetap kata-kata yang adil. Baik. Berikutnya, wa as'aluka al-qasda fil faqri wal ghina. Aku memohon kepadamu ya Allah sikap pertengahan ketika sedang fakir, ya, sedang kekurangan ataupun ketika sedang berkecukupan. Ya, kadang-kadang orang ketika dapat harta yang banyak berlebih-lebihan dalam membelanjakannya. Atau ya, dia gunakan hartanya tersebut untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, ketika seseorang sedang kurang-kurangnya, maka dia sampai meninggalkan kewajiban yang berkaitan dengan hartanya. Karena hartanya sedikit, akhirnya keluarganya ditelantarkan. Padahal sebenarnya dia masih bisa memberikan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuan dia walaupun sedikit. Tapi dia tidak melakukan itu. Karena dia merasa uangnya sedikit, akhirnya tidak menafkahi keluarganya sama sekali. Ya, ini bukan sikap pertengahan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sikap pertengahan. Baik ketika keadaan kita fakir ataupun ketika keadaan kita cukup. Wa as'aluka na'iman la yabid. Aku memohon kepadamu ya Allah kenikmatan yang tidak habis. Kenikmatan yang tidak akan habis. Wa as'aluka qurrata 'ainin la tanfad. Dan aku meminta kepadamu ya Allah kebahagiaan yang tidak akan terputus, ya, dan tidak akan selesai.
Taib. Tidak akan habis dan tidak akan terputus ya. Aku meminta kepadamu kebahagiaan hati yang tidak akan habis, la tanfad wala tanqati, dan tidak akan terputus. Wa as'aluka ar-ridha ba'dal qada. Aku memohon kepadamu ya Allah keridhaan, hati yang ridha ba'dal qada, setelah engkau menetapkan takdir. Ya, maksudnya setelah takdir engkau wujudkan kepadaku, mudah-mudahan aku menjadi orang yang ridha kepada takdir tersebut. Ya, ini juga penting ya. Banyak orang ditimpa oleh musibah, ya, akhirnya hatinya menjadi marah kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak adil, ya. Kemudian mencela Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dosa besar ya. Bahkan melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan kemarahan dia kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketidakrelaan dia kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita demikian. Makanya kita perlu ya membaca doa-doa yang seperti ini. Wa as'aluka ridha ba'dal qada. Aku memohon kepadamu ya Allah keridhaan hati setelah engkau mewujudkan takdir. Wa as'aluka bardal 'aishi ba'dal maut. Aku memohon kepadamu ya Allah kehidupan yang baik setelah kematian. Bardal 'aish, yani al-'aish al-bard. Kehidupan yang dingin, maksudnya kehidupan yang enak ya. Kehidupan yang tenang, kehidupan yang bahagia setelah kematian. Wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Dan aku memohon kepadamu ya Allah kenikmatan, kelezatan memandang wajahmu. Di surga nanti para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, tidak ada yang lebih membahagiakan, tidak ada yang lebih nikmat bagi ahli surga melebihi memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kenikmatan surga yang lebih nikmat daripada memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengajarkan kepada kita agar kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kepada kita nikmat, lezatnya memandang kepada wajahnya Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana wajah Allah itu ya Ustaz? Kita katakan Allahu a'lam. Yang penting wajah tersebut ketika kita lihat nanti, maka kita akan sangat bahagia, sangat menikmati kenikmatan tersebut. Bahkan kenikmatan tersebut jauh lebih dahsyat nikmatnya, melebihi nikmat surga yang lain. Baik. Wa as'aluka syauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra'in mudirrah. Aku meminta kepadamu ya Allah asyauqa ila liqa'ik, kerinduan untuk bertemu denganmu ya Allah. Fi ghairi dharra'in mudirrah, dalam keadaan yang tidak sulit ya, dan tidak bermudarat. Intinya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan yang nikmat, dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang lapang, tentram, dalam keadaan yang baik. Fi ghairi dharra'in mudirrah, dalam keadaan tanpa ada mudarat dan tanpa ada kesulitan sedikit pun. Wala fitnatin mudillah, dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan. Subhanallah. Iman itu, para jemaah, bisa menghias diri seseorang. Ketika iman seseorang itu kuat, maka iman tersebut akan menghiasi orang tersebut. Ketika seseorang imannya itu sangat tinggi, maka orang tersebut akan
terlihat indah di tengah-tengah manusia. Maka carilah perhiasan keimanan ini. Bagaimana Ustadz mencari perhiasan keimanan ini? Ya dengan melakukan amal-amal kebaikan. Karena amal-amal kebaikan itu adalah cabang keimanan. Jadi banyaklah melakukan amal kebaikan itu akan menghiasi diri kita. Para jemaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Di dalam ayat di dalam Al-Qur'an ya di surat Al-Fath, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Simahum fi wujuhihim. Tanda-tanda mereka ada di wajah mereka. Min atharis sujud, karena pengaruh dari sujud mereka. Karena pengaruh dari sujud mereka. Maksudnya sujud-sujud yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang bersama mereka dari kaum mukminin itu akan menjadikan wajah mereka itu terlihat lain daripada yang lain. Semakin seseorang itu banyak sujudnya, maka wajahnya semakin bercahaya. Orang kalau tidak sholat, para jamaah, dari kita sebagai orang yang rajin sholat, kita akan tahu. Orang ini wajahnya suram. Orang ini wajahnya gelap. Orang ini wajahnya tidak baik. Kita tahu. Tapi ini apabila ya yang terjadi antara orang yang rajin sholat dengan orang yang tidak pernah sholat. Orang yang rajin sholat akan tahu bahwa ini tidak pernah sholat. Dari mana? Dari wajahnya. Karena memang amalan seseorang itu mempengaruhi wajah dia. Walaupun ya dia wajahnya ya putih bersih, tapi orang yang melihat dengan hatinya ya, yang dengan keimanan yang ada dalam hatinya, dia akan melihat orang ini wajahnya suram. Orang ini wajahnya gelap. Orang ini ada keburukan padanya. Karena memang ya amalan itu bisa mempengaruhi wajah seseorang. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada tanda-tanda khusus di wajah mereka karena sujud-sujudnya mereka. Ya bukan ini yang dimaksud bukan tanda hitam di dahi ya, bukan ya. Walaupun kita juga tidak mencela orang yang ada tanda hitam di dahinya apabila bukan karena disengaja. Yang tercela itu ketika seseorang sengaja menghitamkan dahinya agar terlihat orang ini ahli ibadah. Tidak boleh ya. Tapi kalau orang dia memang banyak sujudnya, akhirnya terlihat tanda hitam di dahinya dan dia tidak bermaksud memunculkan tanda hitam itu, maka itu tidak tercela. Ya, itu bukan kesalahan dia. Itu bukan kesalahan dia. Tapi yang jelas ya, Rasulullah SAW dahulu tidak disebutkan ada tanda hitam di dahi beliau. Kalau ada, tentunya ada riwayat yang menjelaskan. Rasulullah itu wajahnya disebutkan secara detail. Bagaimana mata beliau, bagaimana bentuk wajah beliau, bagaimana alisnya beliau, bagaimana bibir beliau, ya jenggot beliau, kumis beliau, bahkan uban-uban yang ada di jenggot beliau pun dihitung oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada tanda hitam di dahi beliau tentunya akan disebutkan, tapi ternyata tidak ada. Ya, ternyata tidak ada. Sehingga yang dimaksud dengan simahum fi wujuhihim min atharis sujud, ada tanda khusus di wajah mereka dari sujud-sujud mereka, bukanlah tanda hitam di dahi, tapi pancaran sinar cahaya. Ya, yang memancar dari wajah-wajah orang-orang yang banyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk dari perhiasan keimanan. Itu termasuk dari perhiasan keimanan. Orang kalau amalan kebaikannya banyak, maka dia akan terhiasi oleh keimanan dia, oleh amalan tersebut. Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan keimanan. Waja'alna hudatan muhtadin. Dan jadikanlah kami
sebagai orang-orang yang memberikan petunjuk dan mendapatkan petunjuk. Baik, para jemaah sekalian rahimanallah rahimakumullah, masih ada beberapa doa-doa yang lain ya. Insyaallah kita akan bahas doa-doa yang lainnya ini di pertemuan yang berikutnya, dan mudah-mudahan pertemuan berikutnya menjadi pertemuan terakhir bagi kita dalam membahas kitab sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustaz atas paparan kajian kitab kita pada malam hari ini mengenai tasyahud akhir dan juga doa-doa sebelum salam. Semoga ini bisa kita catat dengan baik dalam menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, baik dunia maupun di akhirat kelak. Kita sekarang memasuki sesi tanya jawab. Kalau boleh tahu sampai berapa lama Ustaz untuk sesi tanya jawab ini? Sampai jam 9:04 ya. 9:04, insyaallah. Baik Ustaz, kami persilakan kepada para jamaah yang ingin bertanya langsung bisa menekan tombol raise hand. Insyaallah nanti akan kami persilakan untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Sebelumnya, Ana ada pertanyaan Ustaz berhubungan dengan sholat dan perjalanan Ustaz. Seseorang ini tinggal di negara yang berbeda, tapi dalam waktu yang tidak jauh. Hanya saja perjalanan ini terjadi di malam hari yang waktunya maghrib dan isya sangat berdekatan. Dan terkadang jam berangkat itu sudah masuk maghrib pada saat mau lepas landas gitu Ustaz. Apakah dia diperbolehkan untuk menjamak sholat tersebut, atau misalnya jam berangkat itu selepas isya, persis azan isya atau pada saat azan isya, sehingga yang bersangkutan jika sholat maghrib, apakah boleh menjamak dulu sholat isyanya, karena dikhawatirkan sampai di tempat tujuan akan sudah malam dan mungkin terlalu capek untuk mengerjakannya Ustaz. Bagaimanakah yang terbaik untuk menjalankannya Ustaz? Iya, kalau naik pesawat itu berarti sudah jarak safar ya. Jaraknya berapa kilo itu? Jelas sudah jarak safar itu. Ya, intinya itu sudah jarak safar ya, sehingga ya dia boleh ya menjamak sebelum naik pesawat. Ya. Dia boleh menjamak sebelum naik pesawat. Bahkan ketika di rumah dia boleh menjamak itu. Tanpa qasar tentunya ya, tanpa qasar. Jadi kalau misalnya dia kepengen menjamak di rumah ya, tanpa mengqasarnya, itu bisa dilakukan, itu pilihannya. Atau bisa jadi dia ke bandara, kemudian dia jamak qasar di bandara. Boleh, tidak ada masalah. Karena dia akan melakukan perjalanan jauh. Barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Jazakallahu ke jawabannya Ustaz. Kemudian ada pertanyaan dari pekan lalu dari Akhi Wahyu Soeharto Ustaz. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah merahmati Ustaz dan juga kepada umat Islam. Izin bertanya, di tempat kami khotib dan imam Jumat itu terpisah, maksudnya terpisah orangnya. Apakah catatan malaikat ditutup ketika khotib datang dan duduk di tempat yang telah disediakan sebelum naik mimbar, atau imam sholat Jumat yang datang dan duduk di tempat yang telah disediakan? Pertanyaan beliau, manakah yang lebih afdol? Apakah khotib dan imam itu seorang saja atau terpisah? Dua orang maksudnya. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khair. Baik. Jazakallahu khair. Tapi yang pertama ya, yang dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW adalah bahwa ketika khatib datang ya, ketika khatib datang di sini bukan datang ke masjid ya, maksudnya ketika memulai salam ya, ketika memulai salam, itulah maksudnya kedatangan.
Karena di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khatib itu ketika datang langsung naik mimbar. Khatib itu ketika datang langsung naik mimbar. Dan di zaman Nabi, khatibnya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ketika datang ya langsung naik mimbar dan membaca salam. Ya. Setelah itu duduk dan dikumandangkanlah adzan. Kemudian setelah itu khutbah. Jadi yang menjadi batas ditutupnya catatan malaikat bagi orang yang hadir di sholat Jum'ah itu naiknya khatib ke mimbar. Naiknya khatib ke mimbar. Taib. Bukan datangnya khatib ke masjid ya. Bisa jadi khatibnya datang ke masjid jam 9. Kemudian harus menunggu para jamaah ya, menunggu waktu sholat zuhur ya, menunggu masuknya waktu sholat Jum'ah. Kemudian setelah masuk waktu Jum'ah baru naik ke atas mimbar. Ya, mulainya ditutupnya catatan tersebut adalah ketika naik ke mimbar itu. Wallahu a'lam. Baik, yang berikutnya tadi ditanyakan apakah lebih baik satu khatib sekaligus imam ataukah khatibnya berbeda, imamnya berbeda? Jawabannya yang paling baik dan paling afdal adalah sebagaimana dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bagaimana praktek Nabi dan para sahabatnya? Yaitu dengan satu khatib sekaligus imam. Satu khatib sekaligus imam. Para jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menjadi khatib kemudian imamnya orang lain. Dan tidak ada satupun riwayat ya yang menganjurkan. Maksudnya mungkin ada yang mengatakan Ustadz itu kan Rasulullah khutbahnya paling bagus, paling bermakna, beliau paling berilmu. Kemudian bacaan Al-Quran beliau juga yang paling bagus. Kepada beliau Al-Quran diturunkan. Sehingga memang yang paling pantas dengan khutbah ya beliau, dan yang paling pantas dengan imamnya beliau. Maka kita katakan Rasulullah juga tidak pernah menganjurkan yang seperti itu. Rasulullah tidak pernah sekalipun menganjurkan imamnya si fulan, kemudian yang khatib si alan. Ya berbeda. Tidak pernah Rasulullah anjurkan itu. Dan para sahabatnya pun demikian. Mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khatib dan imam satu orang. Maka tidak diragukan lagi. Ini yang lebih afdal. Ya. Tidak diragukan lagi. Ini yang lebih afdal. Selama kita masih bisa mengondisikan hal ini seperti ini, maka ini yang harusnya kita pilih. Inilah tuntunan Nabi, inilah yang dipraktekkan oleh para sahabat beliau. Dan anak tidak pernah ya mendengar ada yang seperti ini di zaman dulu. Di zaman dulu, bahkan zaman khalifah di awal Islam, tidak pernah terdengar kabar yang seperti ini. Imamnya sendiri, kemudian khatibnya sendiri. Walaupun anak juga tidak mengharamkannya. Tapi jelas ya yang seperti ini tidak ada contohnya di zaman dulu. Yang seperti ini tidak ada contohnya dari zaman dahulu. Silahkan dirujuk ya kitab-kitab di zaman dulu. Kisah-kisah di zaman dulu. Adakah yang seperti itu? Yang saya tahu tidak ada. Yang saya tahu tidak ada. Rasulullah tidak pernah melakukannya. Para sahabat tidak pernah melakukan. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Dan orang-orang yang setelahnya yang masih di zaman dulu tidak pernah. Kalau dia sebagai khatib, ya dia sebagai imam. Itu yang ada. Adapun di zaman kita ini banyak yang seperti ini. Maka ada beberapa sebab ya. Sebab yang pertama, ada khatib yang tidak bisa baca Al-Quran dengan baik. Tapi dia harus menjadi khatib. Akhirnya khatibnya dia, imamnya orang lain. Ini
Ya di antara sebab. Sebab yang kedua, ya bisa jadi orang kepengen bagi-bagi kesempatan untuk mendapatkan mukafaah. Kalau orangnya berbeda, maka ada dua orang yang dapat mukafaah. Ini dapat mukafaah khutbahnya, ini dapat mukafaah imamnya. Yang jelas ya ini karena perkara duniawi, maka harusnya ini diabaikan. Yang sebab yang pertama tadi juga sebab yang tidak baik ya, karena kejahilan. Karena imamnya tidak bisa membaca dengan baik. Ini kejahilan. Maka harusnya kita berusaha untuk menghilangkan ini. Saya dari dulu ya merasa aneh. Saya dari dulu merasa aneh. Ini gimana? Ada khutbahnya orang sendiri, ada imamnya orang sendiri. Kalau kita tarik kembali ke zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ke zaman sahabat, tabiin dan tabiut tabiin, ternyata tidak ada contohnya. Maka sebaiknya yang seperti ini kita hindari sebisa mungkin. Saya katakan tadi, saya tidak mengharamkan. Karena secara kaidah boleh-boleh saja. Secara kaidah boleh-boleh saja. Seorang khatib dia berkhutbah. Kemudian ada yang penting kan memang salat Jum'ah itu yang penting ada khutbahnya dan ada salatnya. Khutbah bisa dilakukan oleh seseorang dan salatnya bisa dilakukan oleh orang lain. Yang penting kan seperti itu. Ada khutbahnya, ada salatnya. Iya memang secara kaidah bisa. Saya katakan boleh-boleh saja. Tapi lihatlah ya sesuatu yang lebih dari itu. Ya, berusahalah untuk mengembalikan cara beribadah kita seperti ya cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Demikian, Allahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Apakah masih bisa satu pertanyaan lagi Ustaz? Ya, silakan satu pertanyaan lagi ya. Ya, Ustaz. Ini ada pertanyaan dari jamaah Ustaz. Dari Ahli Abu Said. Pertanyaan beliau, Assalamualaikum Ustaz. Ahwan mau bertanya, ketika menjadi makmum di sholat jahar, maghrib, isya, atau subuh, pada saat masuk masjid, kita mendapati imam sudah membaca surah Al-Fatihah. Apakah sehabis takbiratul ihram, kita langsung diam, mendengarkan bacaan imam, atau tetap membaca doa iftitah? Kemudian, ini pertanyaan yang lain, jika bacaan Al-Fatihah dari imam itu menurut yang bertanya adalah salah atau berubah makna, dan yang bersangkutan ingin mufarakah dari jamaah, apakah selain merubah niat kita, juga kita mengulang takbiratul ihram kembali Ustaz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Barakallahu. Iya, kalau kita ya masuk ke masjid, imam sudah membaca Al-Fatihah atau sudah membaca surat, maka yang kita lakukan adalah kita bertakbir. Kemudian setelah itu langsung mendengarkan bacaan imam. Kita bertakbir ya karena sholat itu harus dimulai dengan takbir. Sholat itu harus dibuka dengan takbir. Adapun iftitah, ya doa iftitah, maka ini sunnah. Sedangkan mendengarkan bacaan imam wajib. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Qur'an dibaca, maka fastami'u lah. Maka dengarkanlah dia. Wa ansitu, dan diamlah. Dan dua-duanya perintah. Dan pada asalnya perintah menunjukkan hukum wajib. Sehingga mendengarkan bacaan Al-Quran di dalam salat itu wajib. Maka kita harus melakukan yang wajib. Adapun yang sunnah ini kita tinggalkan. Karena kalau kita lakukan yang sunnah, yaitu doa iftitah, maka konsekuensinya kita tidak mendengarkan bacaan imam. Kalau ada yang sunnah dengan yang wajib tidak bisa kita lakukan semuanya, maka dahulukan yang wajib. Ya, sehingga kita takbir, setelah itu langsung mendengarkan bacaan imam, wallahu a'lam. Tapi pertanyaan yang kedua, ya ketika seseorang masuk menjadi makmumnya orang lain. Dia tidak tahu di awal kalau ternyata bacaan Fatihahnya itu sampai mengubah makna. Ya, salahnya itu sampai mengubah makna. Ketika dia tahu bahwa ternyata bacaan imamnya itu tidak cukup atau tidak mencukupi untuk dia, maka dia harus mufarakah.
dia tidak boleh meneruskan sholat di belakang orang ini. Ini menurut pendapat yang lebih kuat ya. Ini menurut pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, karena ada perbedaan pendapat ya. Anda melihat ini lebih kuat ya, karena bacaan imam sampai salah dan salahnya sampai mengubah makna. Dan ini ada pada Al-Fatihah. Kalau ada pada surat setelah Al-Fatihah maka hukumnya lebih ringan ya, karena itu bukan rukun. Ini kesalahan imam pada rukun. Kalau dikatakan salah dalam rukun itu berarti dia tidak bisa mewujudkan rukun itu. Padahal rukun itu termasuk dalam hakikat sesuatu. Hakikat sholat ya, itu adalah hakikat sholat itu dibangun dari keberadaan rukun-rukun yang ada dalam sholat itu. Kalau ada sebagian dari rukun kok hilang, maka hakikat sholatnya juga hilang. Maka ketika kita ya bisa membaca Al-Fatihah dengan baik, dan ternyata imam yang ada di depan kita itu bacaan Al-Fatihahnya tidak baik sampai mengubah makna, kita wajib untuk mufarakah. Karena sholat dia tidak cukup bagi kita. Sholat dia tidak cukup bagi kita. Maka kita wajib mufarakah. Mufarakah maksudnya kita memisahkan diri. Tinggal nanti diperhitungkan maslahat dan mafsadahnya. Ya, diperhitungkan maslahat dan mafsadahnya. Maksudnya bagaimana Ustaz? Kita tetap harus mufarakah. Tapi bagaimana cara kita mufarakah? Maka dicari cara yang paling ringan mudaratnya. Misalnya ya, kita gerakannya tetap mengikuti mereka. Tapi kita sholat sendiri. Ya, ini untuk mengurangi mudarat. Ya, ini untuk mengambil mudarat yang paling ringan. Daripada kita ya menyendiri dalam sholat kita dan menyelisih para jamaah, ya ini mungkin akan membuat kegaduhan ya di zaman kita saat ini. Daripada seperti itu, ya lebih baik kita ikuti saja gerakan-gerakan mereka, ya tapi kita membaca sendiri semuanya. Jadi takbir intiqalnya kita baca sendiri, ya kemudian membaca Al-Fatihah kita baca sendiri, membaca surat kita baca sendiri, ya. Hanya saja kita menampakkan diri sholat bersama mereka, ya. Padahal sebenarnya kita sholat sendiri. Ini tujuannya untuk irtikab akhafid dhararain, mengambil mudarat yang paling ringan. Kalau misalnya, ya kita memisahkan diri tidak ada masalah, maka tidak mengapa. Kita pisahkan diri. Pisahkan diri, kita misahkan diri dari shaf, kemudian kita sholat sendiri, selesai sendiri, kemudian kita pergi. Tidak ada masalah seperti itu. Kalau tidak ada mudarat ya, misalnya ya, kita termasuk orang yang dipandang. Misalnya, kalau kita memisahkan diri, orang-orang akan bertanya-tanya, kenapa si fulan ini memisahkan diri? Mungkin ada sesuatu di imamnya, sehingga bisa menjadi koreksi bagi imam tersebut. Tidak menjadikan kegaduhan, karena ini orang yang berwibawa. Orang tidak akan mempermasalahkan dia sama sekali. Bahkan akan bisa mengubah keadaan imamnya. Imamnya bisa diganti dengan yang lebih baik, atau imamnya disuruh belajar agar bacaannya menjadi lebih baik, kesalahannya bisa diperbaiki. Kalau tidak ada mudarat seperti itu, lebih baik ditampakkan. Ya, mufarakahnya ditampakkan. Sehingga orang tahu dan akhirnya mereka bisa mengubah keadaan. Tapi kalau keadaannya tidak seperti itu, perhitungan kita, kalau kita mufarakah dengan ditampakkan jelas seperti itu akan mendatangkan mudarat yang lebih besar, maka lebih baik tidak ditampakkan. Lebih baik mufarakah, tapi dengan meneruskan ya gerakan-gerakan seperti seakan-akan kita tetap menjadi makmumnya. Tadi disebutkan apakah memulai sholat dari awal? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Karena apa? Karena taunya dia kalau imam bacaannya seperti itu ketika imam membaca. Jadi di awal dia tidak tahu, sehingga di awal dia ma'dzur. Ketika dia sudah tahu imamnya seperti itu, ketika itulah dia mufarakah, kemudian dia membaca. Membaca Al-Fatihah, ya, membaca surat dan tadi dengan cara seperti yang saya sampaikan tadi. Wallahu a'lam. Jazakumullah khair Ustaz. Sudah
jam 9.20 Ustaz. Mungkin Ya, juga sudah taruh malam untuk Ustadz di sana. Maaf mengambil sedikit waktu dari yang sudah barakallah. dijanjikan. Eh, Barakallahu fiik Ustadz untuk pemaparan kajian kita pada malam hari ini. Alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmu shalihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala jariah kepada antum Ustadz atas Amin. ilmu yang telah antum sampaikan untuk kami Hmm. di hari ini. Juga kepada tim dan kru yang bertugas di studio, kami juga mengaturkan jazakumullah khair dan semoga menjadi pahala jariah bagi antum sekalian. Nah, kepada Hmm. para jamaah, kami mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika terjadi kekurangan dalam pelaksanaan kajian kita di malam hari ini, waktu Indonesia bagian Barat dan di sore hari di waktu Muscat dan sekitarnya. Semoga kami bisa memperbaikinya di kesempatan berikutnya, insya Allah. Dan para jamaah yang telah menyiapkan pertanyaan tapi belum bisa ditanyakan pada kesempatan kali ini, akan kami simpan dan akan kami tanyakan insya Allah di kesempatan berikutnya kepada Ustadz. Kami menyampaikan jangan lupa untuk subscribe ke media sosial resmi Ustadz Musyafa dari Nia Abzul Ta'ala, baik YouTube, Facebook, dan lainnya, juga di website beliau, Abzul Ta'ala, untuk mendapatkan informasi-informasi yang berguna bagi kita semua untuk dalam kajian-kajian beliau yang sangat bermanfaat. Juga subscribe ke media sosial kami, Guru Muskat, baik di YouTube, Facebook, Instagram, dan lainnya, untuk mendapatkan informasi dari kegiatan kami, baik dengan Ustadz Musyafa dari Hafizul Ta'ala, juga dengan Ustadz lain, para asatidz sunnah lainnya di eh, beberapa hari di sebagian pekan dan pekan lainnya. Semoga menjadi kajian bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, jazakumul khairan kepada Ustadz dan seluruh tim bertugas, juga para jamaah semua yang telah mengikuti kajian pada kali ini, baik di Zoom maupun di platform YouTube, Facebook, dan lainnya. Nah, mari kita tutup majelis kita dengan doa penutup majelis. Subhanallah. Subhanakallahumma wa Asyhadu an bihamdika la asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian saja kami tutup kajian ini. Semoga kita bisa disampaikan untuk bertemu kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan berikutnya. Amin Allahumma amin. Hmm. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. جزاك الله خير أستاذ، بارك الله فيك.